Ayo guys, ada nih cerita seru yang bakal bikin lo semua geleng-geleng kepala. Jadi gini, ada riset mengejutkan dari tenaga ahli Menpora yang ngomongin batas terakhir buat timnas Indonesia buat naturalisasi pemain diaspora asal Belanda. Nah, di sisi lain, Australia juga kebingungan dan ketiban sial lepas hadapin timnas kita. Belum lagi, ada warning keras buat Jordi Amat, Justin Hubner, sama Rizky Ridho soal comeback-nya Elkan Baggett yang bikin heboh. Simak ceritanya, ya. Riset Menpora yang bikin khawatir. Jadi gini guys, ada riset yang cukup ngejutin dari penasihat Menpora, Hamdan Hamedan. Dia ngomongin ini di podcast bareng Coach Justin. Intinya, riset ini bikin kita semua was-was soal masa depan timnas Indonesia. Kenapa? Karena kita udah masuk periode terakhir buat proyek naturalisasi pemain diaspora asal Belanda. Untuk Belanda, terus terang, ini kita mungkin cuma punya window 10 tahun lagi. Karena apa? Karena migrasi yang dilakukan tahun 1940, tahun 50, mereka itu kemudian mungkin punya anak ya, tahun 70 dan 80, dan sekarang di tahun 2000-2010, cucunya. Iya. Ya. Jadi itu adalah batas terakhir sebetulnya. Batas terakhir. Sedih sih ngelihatnya. Kenapa nggak dari dulu ya proyek ini digencarin? Kenapa baru sekarang pas udah di ujung tanduk, PSSI sama Menpora baru mulai serius? Ngebayangin aja, kalau proyek naturalisasi ini udah jalan sejak 2010, mungkin aja timnas kita udah nongkrong di ranking 50 FIFA. Bisa jadi kita udah jadi peserta tetap Piala Dunia loh. Tapi ya, namanya juga hidup. Kadang telat nyadar. Proyek naturalisasi pemain diaspora ini baru mulai November 2022. Itu juga baru gerbong pertama dibuka. Dengan Jordi Amat sama Sandy Walsh yang resmi jadi WNI. Belum sampai 2,5 tahun, lihat deh perkembangan timnas kita. Ranking FIFA kita melejit, level kita udah naik dari Asia Tenggara ke level Asia. Bahkan, kita berpeluang lolos ke Piala Dunia. Tapi, ya kita emang lagi di era terbaik sekaligus era terakhir. Tapi jangan sedih dulu guys, timnas kita bakal baik-baik saja selama urusan serius kayak gini ditangani sama orang-orang yang kompeten. Makanya, tim riset diaspora udah mulai geser fokus ke negara lain kayak Australia sama Amerika. Mereka cari pemain-pemain yang masih first generation, yang lahir setelah 2006, kayak Matt Baker, Tim Baker, atau Lucas Lee di Amerika Serikat. Mereka ini sejak lahir udah punya 2 paspor, jadi kita nggak perlu ribet urus naturalisasi. Ini namanya anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Respect buat Pak Hamdan yang udah ngurusin ini. Makanya kami di tim riset diaspora, kami sudah tahu, kami tuh sudah mulai memindahkan fokusnya ke negara lain, ke Australia, ke Amerika, di mana mereka itu masih first generation. Apalagi yang lahir setelah tahun 2006, seperti Matt Baker, Tim Baker. Nah, kemudian juga seperti halnya Lucas Lee yang di Amerika Serikat, mereka itu memang sejak lahir sudah punya 2 paspor atau eligible punya 2 paspor, sehingga kita tidak berkutat di naturalisasi, tapi kita berkutat betul-betul di apa yang kita sebut sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Australia kebingungan dan ketiban sial. Nah, ini nih yang bikin kita bangga. Australia, tim yang biasanya jadi momok buat kita, malah kebingungan pas hadapin timnas Indonesia. Di grup C, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Australia kayaknya yang paling dibuat pusing sama timnas kita. Bayangin aja, di awal 2024, di
Di babak 16 besar Piala Asia, Australia menang gampang banget lawan kita dengan skor 4-0 di GBK. Tapi, 9 bulan kemudian, komposisi timnas kita berubah drastis. Ada Jay Itzes, Kelvin Verdong, Tom Hay, dan pemain baru lainnya. Pas Australia balik ke GBK bulan Maret nanti, mereka bakal ketemu lagi sama timnas Indonesia yang udah jauh lebih kuat. Ada Kevin Dix, ada Miss Hilger, dan Eliano Reinders yang siap bikin mereka pusing. Belum lagi, ada potensi debut yaitu oleh Romeni dan Jairo Riedewald. Tim analisis Australia pasti puyeng ngehadepin kita. Sialnya, di saat timnas kita makin kuat, Australia malah kehilangan beberapa pemain penting karena cedera. Salah satunya yaitu Harry Souttar, pemain over mereka yang cedera tendon Achilles, sampai harus istirahat 9-12 bulan. Tapi, ya kita nggak boleh meremehkin mereka. Mereka tetap tim yang kuat. Comeback-nya Elkan Baggott dan warning buat Jordi Amat, Justin Hubner, sama Rizky Ridho. Nah, ini nih yang bikin heboh. Elkan Baggott, pemain muda kita yang main di Blackpool FC, baru aja comeback dari cedera. Dan comeback-nya bener-bener memukau. Dia langsung jadi pemain utama di Blackpool. Dan performanya bikin tim yang awalnya pontang-panting di papan bawah jadi nggak terkalahin di 5 laga terakhir. Elkan kayaknya punya misi buat nunjukin ke pelatih timnas yang baru, Patrick Kluivert, kalau dia layak buat balik ke timnas. Tapi, comeback-nya Elkan ini bikin beberapa pemain lain harus waspada. Jordi Amat, Justin Hubner, sama Rizky Ridho dapat warning keras. Kenapa? Karena komposisi timnas. Nah, guys, setelah ngomongin semua hal seru tadi, kita juga harus ngeliat ke depan. Gimana sih masa depan timnas Indonesia? Apakah kita bakal terus berkembang atau malah stuck di situ-situ aja? Menurut riset yang udah dibahas tadi, kita emang lagi di ujung tanduk buat proyek naturalisasi pemain diaspora asal Belanda. Tapi, itu bukan berarti kita nggak punya harapan lagi. Justru, ini saatnya buat kita cari strategi baru. Tim riset diaspora udah mulai geser fokus ke negara-negara lain kayak Australia dan Amerika. Mereka cari pemain-pemain muda yang masih first generation, yang lahir setelah 2006. Kenapa? Karena mereka ini punya potensi besar buat jadi bagian dari timnas Indonesia, tanpa perlu ribet urus naturalisasi. Mereka udah punya 2 paspor sejak lahir, jadi tinggal pilih aja mau main buat negara mana. Ini namanya anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Jadi, kita nggak perlu khawatir kalau proyek naturalisasi udah mentok. Selain itu, kita juga harus ngelihat perkembangan pemain lokal. Jangan cuma ngandalin pemain naturalisasi, tapi pemain lokal juga harus ditingkatin kualitasnya. PSSI sama Menpora harus serius ngurusin akademi sepak bola dan liga domestik. Kalau liga kita kuat, otomatis pemain lokal juga bakal makin bagus. Jadi timnas kita nggak cuma bergantung sama pemain naturalisasi, tapi juga punya pondasi yang kuat dari pemain lokal. Terakhir guys, ini pesan buat para pemain timnas Indonesia dan juga buat kita semua sebagai supporter. Buat pemain, jangan pernah berhenti buat berkembang. Apapun tantangannya, baik itu cedera, persaingan di tim, atau tekanan dari supporter, itu semua harus jadi motivasi buat kalian jadi lebih baik. Elkan Baggott udah nunjukin kalau comeback itu mungkin, asal ada tekad dan kerja keras. Buat kita sebagai supporter, tugas kita adalah terus dukung timnas Indonesia. Jangan cuma nyinyir pas tim kita kalah, tapi juga apresiasi setiap perjuangan mereka. Ingat, sepak bola itu nggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal kebanggaan dan semangat juang. Kalau kita solid sebagai supporter, timnas kita juga bakal makin semangat buat berjuang. Jadi, gitu guys. Cerita lengkap seputar timnas Indonesia, proyek naturalisasi, kebingungan Australia, comeback-nya Elkan Baggott, dan harapan kita ke depan. Semoga aja timnas kita makin jaya.
dan bisa lolos ke Piala Dunia. Jangan lupa share pendapat lo di kolom komentar. Ya, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Peace out and always support Garuda di dadaku.